Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita Rahmaidayati, dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Kelautan di Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Kelautan sebagai bagian dari unsur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah Bioteknologi Kelautan terdiri dari 3 SKS dan terbagi menjadi 2 SKS teori serta 1 SKS praktikum. Mata kuliah Bioteknologi Kelautan ini diberikan pada semester 7 dengan tujuan utama membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan dalam mengeksplorasi potensi bioteknologi dari organisme laut untuk pemanfaatan di bidang energi, lingkungan, farmasi, serta konservasi sumber daya hayati laut. Mata kuliah ini dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang meliputi sikap, di mana mahasiswa dapat bertanggung jawab dalam pekerjaan keilmuannya secara mandiri, pengetahuan di mana mahasiswa memiliki pemahaman mengenai senyawa bioaktif dan prinsip bioteknologi dalam eksplorasi sumber daya hayati laut. Yang ketiga, keterampilan umum di mana mahasiswa dapat menerapkan pola pikir logis dan inovatif, mandiri, serta mampu melakukan evaluasi diri dan menjunjung tinggi keaslian karya ilmiah. Keterampilan khusus di mana mahasiswa dapat merancang penelitian, bersikap profesional dan komunikatif, serta bertanggung jawab atas tugasnya. Capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Kelautan, di mana secara umum mencangkup pemahaman konsep dasar bioteknologi, pemanfaatan organisme laut, pengenalan senyawa bioaktif, pengenalan teknologi biomolekuler, serta penerapan teknik DNA barcoding atau DNA lingkungan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Bioteknologi Kelautan mencakup 1. Expository, 2. Case method, 3. Team-based project, dan 4. Contextual learning. Metode-metode ini kemudian dikombinasikan secara blended learning dengan pendekatan luring dan daring, sesuai dengan kebutuhan. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam diskusi, studi kasus, presentasi, dan proyek tim yang menekankan keterampilan analisis, kerja kolaboratif, serta penguasaan teknologi terkini. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Kelautan ini dilakukan melalui beberapa komponen atau aspek penilaian seperti tugas, kuis, UTS, UAS, penilaian proyek, dan partisipasi aktif dalam diskusi oleh mahasiswa yang kemudian komponen-komponen tersebut memiliki bobotnya masing-masing dan akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Mata kuliah ini juga didukung oleh berbagai media pembelajaran yang terkini seperti PowerPoint, Canva, video pembelajaran, perangkat lunak analisis untuk bioinformatika, serta literatur terkini dalam bidang bioteknologi kelautan yang diadopsi dari jurnal-jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi. Seluruh kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah Bioteknologi Kelautan dirancang untuk mendorong mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi real yang relevan dengan bidang ilmu kelautan. Mata kuliah Bioteknologi Kelautan ini mengharapkan mahasiswa dapat memiliki kompetensi dalam mengeksplorasi, menganalisis, serta mengembangkan potensi sumber daya hayati laut secara inovatif dan bertanggung jawab. Kegiatan pengajaran ini tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tapi juga pada penguatan karakter ilmiah dan etika dalam bidang ilmu kelautan. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Bioteknologi Kelautan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penguatan kualitas pendidikan tinggi dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah contoh pengajaran mata kuliah Bioteknologi Kelautan di dalam kelas. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita memulai mata kuliah Bioteknologi Kelautan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan materi kali ini mudah dipahami dan tersimpan lama di memori kalian sampai nanti kalian ujian ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan panggil nama kalian untuk
absensi pada hari ini. Yang pertama Muhammad Fadin, Najwa Nabila, Hadir, Bu. Riri Hesti, Said, Hilman, Grace, Andini Riani, Leoni. Baik, hadir semua ya. Jangan lupa kehadiran ini menjadi poin penting yang menentukan kalian bisa ikut ujian. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai antioksidan. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari peranan suatu senyawa diaplikasikan dalam bidang farmasi, salah satunya untuk antibakteri. Ayo, ada yang masih ingat apa itu antibakteri? Silakan Najwa. Jadi antibakteri itu dia suatu senyawa ataupun zat yang memiliki peran untuk membunuh ataupun menghambat pertumbuhan si bakteri. Salah satu antibakteri yang biasa ditemukan itu antibiotik dan juga bisa ditemukan di desinfektan dan juga pembersih rumah kayak lainnya. Oke, great job Najwa. Antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau gerak-gerik suatu bakteri, terutama bakteri patogen atau bakteri yang merugikan. Dan tadi sudah disampaikan mengenai senyawa antibakteri. Ada yang tahu contoh senyawa yang dapat diaplikasikan sebagai senyawa antibakteri itu apa saja? Silakan Said. Contoh yang saya ketahui itu ada penisilin, etanol, sama amoksisilin. Oke, tadi beberapa sudah disebutkan oleh Said. Senyawa lainnya kita punya ada namanya flavonoid, ada steroid, dan lain sebagainya. Itu semua senyawa-senyawa yang dimiliki oleh organisme laut dan dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi, contohnya antibakteri. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian radikal bebas dan antioksidan, bagaimana fungsi dan contoh senyawanya, serta bagaimana sih mekanisme kerja dari antioksidan itu sendiri. Dan tentu kita harus mengetahui apa itu radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Atom, molekul atau senyawa yang mempunyai elektron tidak berpasangan sehingga bersifat reaktif. Jadi atom, senyawa atau molekul ini dia berdiri sendiri, tidak punya pasangan. Coba, kalian kalau tidak punya pasangan pasti reaktif mencari pasangan, bukan? Begitu pula dengan radikal bebas. Radikal bebas ini karena dia berdiri sendiri dan tidak mempunyai pasangan, dia akan reaktif mengganggu sel lain di dalam tubuh. Jadi sel-sel lain yang elektronnya sudah berpasangan, karena ada radikal bebas yang sifatnya reaktif mencari pasangannya, sehingga sel-sel yang sudah berpasangan ini akan rusak, ditempel dan diambil oleh radikal bebas. Inilah yang nanti menyebabkan namanya stres oksidatif. Jadi kalau kalian ingat radikal bebas, ingat bahwa dia adalah atom atau molekul yang tidak punya pasangan sehingga bersifat reaktif. Dari mana saja sih radikal bebas itu dapat terbentuk? Banyak sumbernya. Baik dari sumber dalam tubuh kita sendiri maupun dari luar tubuh. Kan dari luar tubuh ini banyak sumbernya. Dari polusi udara, radiasi, asap rokok, asap kendaraan bermotor, sinar UV. Itu merupakan contoh-contoh eksternal bagaimana radikal bebas itu dapat terbentuk dalam tubuh kita. Beda dengan contoh internal bahwa radikal bebas ini terbentuk dari proses metabolisme atau inflamasi. Tetapi dikatakan tadi bahwa jumlahnya itu terbatas. Lalu bagaimana sih dampaknya jika radikal bebas itu ada di dalam tubuh kita? Akan terjadi yang namanya stres oksidatif. Coba kalian lihat gambar ini. Ada gambar 3 sel. Ada sel normal, sel yang terpapar radikal bebas, dan kondisi sel stres oksidatif. Ada yang bisa mendeskripsikan kira-kira apa yang dimaksud dari gambar ini? Silakan, Riri. Nah kan yang di gambar pertama itu ada sel normal tuh Bu. Berarti itu sel normal yang masih sehat dan belum terpapar dari radikal bebas tadi. Nah di bawah sel normal itu kan ada bintik kecil. Nah kita anggap itu sebagai radikal bebasnya. Nah sel normal ini akhirnya terpapar tuh sama radikal bebas yang awalnya masuk dan mencari yang aktif, yang bersifat aktif untuk mencari pasangan elektronnya. Nah sel tersebut akhirnya terpapar radikal bebas yang akhirnya menyebabkan kerusakan, yaitu stres oksidatif di gambar ketiga ini. Great job, great answer.
bahwa ini adalah 3 kondisi di mana bebas ini menempel, mengganggu fungsi sel itu. Bisa dilihat apa yang dilihat? Apa yang terjadi? Bentuknya tidak lagi bulat sempurna. Dia mengalami pengerucutan. Kemudian setelah terpapar dalam bentuk yang lama, tentu radikal bebas ini akan menguasai sel yang terpapar tadi, sehingga terjadi penurunan fungsi sel, bahkan kematian sel. Jadi kondisi stres oksidatif itu kondisi ketika paparan radikal bebas ini banyak di dalam sel tubuh dan menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi, penambahan bilangan oksidasi, yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Ada senyawa hidroksil, peroksil, hidrogen peroksida, singlet oksigen, dan oksida nitrit. Ini contoh penulisan senyawanya ya. Biasanya radikal bebas itu jika ditulis dengan simbol atau senyawa itu ada bintang, tanda bintang atau dot, titik hitam. Itu menunjukkan bahwa dia adalah senyawa radikal. Kemudian, ketika senyawa radikal yang bereaksi dengan senyawa bukan radikal dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, radikal bebas akan memberikan elektronnya kepada senyawa bukan radikal bebas. Ini bisa dilihat ya, yang ada dot hitamnya itu adalah senyawa radikal. Kemudian bereaksi dengan senyawa yang bukan radikal. Membentuk senyawa baru di mana senyawa yang bukan radikal tadi akan terpapar senyawa radikal. Yang kedua, radikal bebas akan menerima elektron dari senyawa bukan radikal bebas. Jadi senyawa radikal tadi yang tadinya sudah stabil akan menerima lagi elektron sehingga dia bersifat reaktif kembali. Kemudian yang ketiga ada radikal bebas akan bergabung dengan senyawa bukan radikal bebas membentuk senyawa baru yang akhirnya bersifat radikal. Untuk menghambat, mencegah terjadinya proses atau reaksi oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Dia mencegah reaksi autooksidasi atau oksidasi di mana molekul yang stabil ini yang tadinya free radical atau radikal bebas ini akan menyerang molekul yang stabil, tetapi dia akan diberikan 1 elektron dari antioksidan untuk membuat radikal bebas tersebut menjadi stabil. Jadi radikal bebas ini tidak akan mengambil dari molekul yang sudah stabil, tetapi dari senyawa antioksidan yang mempunyai kelebihan elektron sehingga bisa bergabung dan membuat radikal bebas itu lebih stabil. Jadi itulah kenapa kita butuh antioksidan. Agar dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh radikal bebas di dalam tubuh kita akan diminimalisir. Cara kerjanya seperti apa tadi? Mendonorkan 1 elektronnya kepada radikal bebas sehingga radikal bebas yang tadinya tidak punya pasangan akan mempunyai pasangan dan lebih stabil. Sebenarnya antioksidan ini ada 2. Ada antioksidan endogen dan ada antioksidan eksogen. Tadi saya sudah sampaikan bahwa radikal bebas itu secara alami terbentuk di dalam tubuh. Tetapi dalam jumlah yang sedikit sehingga bisa diantisipasi oleh antioksidan endogen yang bersumber dari dalam tubuh kita. Tetapi kalau jumlahnya sudah berlebih, radikal bebas tentu tidak bisa diantisipasi oleh antioksidan endogen. Sehingga kita butuh yang namanya antioksidan eksogen atau antioksidan yang bersumber dari luar tubuh. Contoh antioksidan endogen itu apa? Ini namanya antioksidan enzimatis. Ada namanya enzim superoksida dismutase atau SOD. Kemudian ada glutation peroksidase. Kemudian ada enzim katalase. Seperti yang kalian tahu bahwa nama enzim itu biasanya diakhiri dengan imbuhan ase. Itu pasti enzim. Jadi ketiga enzim ini merupakan enzim yang ada di dalam tubuh manusia dan bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan endogen untuk mengantisipasi
antisipasi paparan radikal bebas yang terbentuk secara alami di dalam tubuh. Ada yang masih ingat tadi radikal bebas terbentuk dalam tubuh karena proses apa? Inflamasi. Kalau dari luar tubuh? Dari mana saja? Polusi udara, Polusi, rokok, sinar UV, asap rokok, asap motor. Jadi banyak sumbernya sehingga kita tidak cukup untuk mengandalkan antioksidan enzimatis ini. Tubuh mampu memproduksi antioksidan tetapi jumlahnya terbatas sehingga kita butuh namanya tambahan antioksidan eksogen. Contohnya apa? Nih, antioksidan sintetik. Biasanya antioksidan eksogen itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Kalau sintetik ini dia buatan di laboratorium. Ada contohnya ada butil hidroksianisol, butil hidroksianol, propil galat, TBHQ, dan AAT, analog alfa tokoferol. Ini merupakan contoh antioksidan yang banyak digunakan di laboratorium, di makanan juga. Jadi kalau kalian misalnya lihat kemasan makanan, biasanya ada tambahan antioksidan ini. Untuk apa? Mencegah proses oksidasi atau ketengikan. Cepat melempem, bau tengik, itu biasanya terjadi karena ada terus-menerus. Merugikan nggak? Merugikan. Yang namanya sintetik buatan itu kalau kita gunakan secara terus-menerus tentu akan berdampak pada tubuh kita. Sehingga kita butuh solusi lain, yaitu dari antioksidan alami. Banyak. Dan setelah diteliti bahwa sumber daya hayati laut kita seperti rumput laut, makroalga, teripang, bulu babi, itu semuanya punya senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan ini saja? Jadi mulai kita ganti penggunaan antioksidan sintetik terutama dalam pangan misalnya, kosmetik itu dengan antioksidan Alami. Kenapa alami itu menjadi lebih penting? Ada yang tahu? Silakan, Riri. Kalau alami itu dia kalau yang sintetik itu pasti kan buatan manusia. Kalau buatan manusia itu pasti ada bahan-bahan kimia yang kalau dikonsumsi secara banyak itu akan berpengaruh kepada tubuh. Sedangkan alami itu kan langsung dari tumbuhan atau langsung dari hewan yang tidak banyak mengalami proses kimia yang kemungkinan jika dimakan secara banyak tidak akan berpengaruh buruk kepada tubuh. Oke, bagus. Ada yang lain? Ketersediaannya bagaimana? Lebih banyak alami dibandingkan sintetik. Banyak potensi alam kita ini yang belum dikembangkan. Kita prospek itu semua supaya tidak dimanfaatkan sebagai itu saja. Misalnya hanya untuk sebagai makanan. Rumput laut ada yang bisa dimakan kan? Kita kembangkan jangan hanya sebagai bahan pangan. Bahan obat-obatan juga ternyata bisa dikembangkan. Nih contohnya. Senyawa-senyawa yang berperan sebagai antioksidan. Ada senyawa fenolat, di mana di dalamnya ada turunannya ada flavonoid, ada keratin, ada quercetin, ada tocopherol. Kemudian ada karotenoid, ada klorofil, dan vitamin. 4 ini merupakan contoh senyawa antioksidan. Tadi sudah disampaikan bagaimana mekanisme kerja antioksidan dengan cara mendonorkan elektronnya dari senyawa antioksidan kepada radikal bebas sehingga lebih stabil. Ini contohnya. Kemudian bisa lihat ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan bagaimana saya menganalisis secara kualitatif tidak menggunakan angka apakah benar senyawa antioksidan ini dapat meredam radikal bebas. Radikal bebas yang saya gunakan adalah DPPH. Ini merupakan radikal bebas standar laboratorium. Nggak mungkin kita ambil radikal bebas dalam tubuh kita kan, nah itu agak susah. Jadi ada radikal bebas yang sudah terstandar laboratorium. Kemudian ini spektrumnya. Dia menunjukkan puncak di panjang gelombang 517 nanometer. Ini mengindikasikan bahwa radikal bebas tersebut reaktif pada panjang gelombang tersebut. Kemudian saya tambahkan ekstrak rumput laut ke dalam radikal bebas. Apa yang terjadi?
spektrumnya berubah. Banyak puncak-puncak yang terbentuk, ini mengindikasikan adalah kehadiran senyawa-senyawa antioksidan di panjang gelombang tertentu. Misalnya sekitar 480-an ini adalah senyawa karotenoid. Misalnya 600 sampai 700 ini mengindikasikan adanya senyawa klorofil. Kemudian kita lihat di panjang gelombang 517 ini. Berarti di sekitar sini ya. Yang tadinya nilainya di angka 1, dia sudah nilai di angkanya di bawah nilai 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata ekstrak rumput laut mampu meredam reaktivitas dari radikal bebas. Ini adalah uji awal yang dilakukan sebelum ada uji kuantitatif atau uji yang dikeluarkan berupa data angka. Tapi kita berbekal dari sini bahwa oh ternyata rumput laut ini punya potensi. Mari kita gali. Daripada kalian sudah melakukan analisis ternyata dia tidak punya potensi itu. Lalu bagaimana sih kita tahu kemampuan atau efektivitas dari senyawa antioksidan itu dalam meredam radikal bebas? Kita lihat dari angka IC50 atau Inhibition Concentration 50. Apa itu? Itu adalah konsentrasi yang bisa menghambat radikal bebas sebanyak 50%. Jadi misalnya di sini ada kategorinya nilai IC50. Kalau di bawah 50 ppm, dia kategorinya sangat kuat. Jadi analoginya seperti apa? Jadi kalau ada nilai IC50, misalnya 40 ppm, kemudian ada radikal bebas, nilainya misalnya tadinya absorbansinya 0,4. Di 48 cm, 48 nanometer itu dia sudah bisa menghambat 50% dari 0,4 berapa? 0,2. Jadi dalam konsentrasi 40 ppm dia sudah bisa menghambat 0,2 absorbansi dari radikal bebas. Jadi semakin kecil konsentrasi, kategorinya akan semakin kuat. Kalau di bawah 50 ppm, dia kategorinya sangat kuat. Tapi kalau di atas 200 ppm, sangat lemah. Ketika konsentrasi 50 ppm, senyawa yang dibutuhkan akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kencang? Lebih sedikit. Sehingga sampel yang kita butuhkan itu akan juga semakin sedikit. Dengan sampel yang sedikit saja, kita sudah bisa menghambat 50% radikal bebas. Tetapi kalau dia butuhnya 200 ppm, berarti dia butuh banyak sampel untuk meredam 50% radikal bebas. Tentu jadinya kategorinya lebih kuat di 50 ppm. Baik, kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi kita pada siang hari ini? Silakan Andini. Kan Ibu melakukan penelitian tentang bagaimana antioksidan pada rumput laut kan Bu, bagaimana Ibu mengolah sampel rumput laut tersebut? Baik. Untuk pengolahan sampel rumput laut atau sampel lainnya ini sebenarnya banyak metode yang dapat digunakan. Tetapi metode secara umum adalah ekstraksi namanya. Menggunakan pelarut. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana kita memilih pelarut untuk mengekstrak, mengambil senyawa-senyawa yang kita inginkan dengan metode yang namanya ekstraksi. Jadi pelarut itu akan bekerja memecah dinding sel, menarik senyawa-senyawa yang menjadi target kita. Ketika sudah ditarik senyawanya, itu akan kita saring. Akan terbentuk filtrat dan residu. Kemudian filtrat inilah yang nanti kita uapkan, kita pekatkan menggunakan rotary evaporator yang kemudian dia akan menjadi namanya ekstrak. Biasanya bentuknya pasta atau cair. Ekstrak itulah yang kita ujikan. Jadi penanganan sampel itu biasanya secara umum menggunakan metode ekstraksi untuk mengambil senyawa-senyawa dengan target tertentu menggunakan bantuan pelarut. Metode ekstraksi ada berapa? Banyak. Ada maserasi, ada sokletasi, ada perkolasi. Nah, itu tiga-tiganya atau semuanya, metode lainnya itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tergantung peneliti kalian nih nanti mau menggunakan metode apa. Tetapi intinya ekstraksi itu digunakan untuk menarik senyawa target untuk dengan bantuan pelarut.
Bagaimana Andini? Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan Said. Bu, selain rumput laut, ada nggak sih potensi yang lebih besar dari sumber daya hayati laut yang dapat lebih efektif daripada rumput laut sebagai antioksidan? Oke, ada nggak sih? Banyak, kan tadi saya sudah sampaikan ya. Tergantung apa, kemampuannya berbeda-beda. Kita mencari sampel yang efektif. Yang kita gunakan dalam jumlah sedikit tetapi manfaatnya lebih besar. Tergantung apa? Pertama, tergantung kondisi lingkungannya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa senyawa-senyawa ini terbentuk karena metabolisme sekunder atau metabolisme yang terbentuk ketika adanya tekanan lingkungan. Jadi dimungkinkan di tempat dia hidup banyak tekanannya, maka senyawa yang dihasilkan akan lebih banyak. Yang kedua, tergantung spesies. Spesiesnya bisa beradaptasi atau tidak. Kemampuan dalam bermetabolismenya tentu berbeda. Ketiga, umur juga akan menentukan bagaimana spesies yang berumur muda dan berumur tua ini akan berbeda kemampuannya dalam penyerapan radikal bebas. Jadi, monggo kalian renungkan apa yang bisa kalian eksplorasi atau kalian aplikasikan, terutama untuk tugas akhir kalian. Apa nih yang bisa kalian teliti? Seperti itu ya, banyak kesempatannya. Jadi semangat mahasiswa-mahasiswa menuju tingkat akhir ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Jika cukup, ada tugas yang akan kita bahas dan kita kumpulkan di minggu depan. Tadi sudah disampaikan oleh Said bahwa setiap sumber daya itu kita ingin lihat efektivitasnya dalam peredaman radikal bebas. Oleh karena itu, masing-masing dari kalian silakan mencari jurnal minimal Sinta 2 mengenai sumber daya hayati laut yang memiliki potensi sebagai antioksidan. Jurnal berbeda setiap kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kenapa berbeda? Supaya kita membandingkan efektivitas spesies A, jenis B, pohon C itu berbeda atau tidak. Kemudian silakan lakukan analisis mengenai efektivitas sumber daya hayati laut dari jurnal yang kalian gunakan dan nanti kita bandingkan dengan jurnal lainnya. Itu untuk pengumpulan datanya. Untuk pelaporan datanya, hasil analisis dibentuk dalam format laporan dan PowerPoint dan akan kita presentasikan di pertemuan selanjutnya di mana pengerjaannya selama 5 hari efektif. Itu untuk pelaporannya. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Apa cukup jelas? Jelas, baik. Sebagai referensi pertemuan kita kali ini, silakan kalian bisa baca referensi-referensi ini atau kalian gunakan untuk mencari tugas kalian. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Semoga tadi saya sudah sampaikan di awal, materi hari ini akan menetap lebih lama di memori kalian, sehingga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk ujian atau penilaian akhir kalian. Jika sudah tidak ada, terima kasih. Saya tutup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada kendala dalam pengerjaan tugas, silakan hubungi saya via email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.